Hai, salam transparan. Hari ini saya akan membicarakan the first video dari 3 parts video tentang skin whitening ya. Jadi bagaimana kita mencerahkan kulit ya, skin whitening product dalam bentuk topical maupun dalam bentuk oral, oke? And how is the effect kalau kita combine topical dan oral. This is based on the clinical study ya, hasil uji klinis di Unhas yang saya sempat mengkoordinasi dengan tim dermatologi Prof. Anis dan kawan-kawan di Unhas. Jadi saya akan membicarakan bagaimana asal untuk uji klinis ini ya. Jadi bagaimana kita develop the product, the topical, the oral, and then the combination. Mengapa saya memulai video tentang skincare di segmennya whitening? Karena di Indonesia, especially the tropical country ya, ladies-nya itu sangat mementingkan kecerahan kulitnya. Jadi skin whitening is a very big market. Every ladies wants to have a fair atau white skin ya, bright skin. Jadi makanya ini saya sengaja highlight this skincare topic dalam bentuk pembicaraan tentang bagaimana kita bisa mencerahkan kulit ya. Saya bukan membicarakan tentang memutihkan ya, tapi mencerahkan. Karena kulit orang Indonesia kan juga berbeda dengan kulit orang Taiwan atau Singapura ya. Jadi the content of pheomelanin and eumelaninnya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa maksa kulit orang Indonesia sama dengan kulit orang Taiwan atau Singapura atau Japan ya. Jadi kita final objektifnya adalah to make the color more homogen ya, less pigmentation. Jadi dengan begini kulit juga bisa lebih cerah kelihatannya. Okay, I'm going to talk about the topical glutathione and vitamin C. Banyak sekali produk whitening atau brightening agent ya di pasar ini menggunakan berbagai macam whitening. Tapi salah satu, one of my favorite is still the good old friend, the vitamin C, which is L-ascorbic acid and also glutathione. Okay, now why do I combine them? Saya sempat bekerja banyak untuk vitamin C formulation ya, and I find that in discussion with dermatologists, they like to use 10%, 15%, which is a very good concentration, high strength. It's a good effect on the skin brightening. Tapi kadang-kadang dampaknya di stability. The stability-nya nggak akan stabil ya, especially at 15%. So what I'm going to do is that I compare the 10 and 15%. Tapi saya dapat menurunkan kadarnya ke 10% dengan efeknya yang 15% dengan cara saya combine dengan glutathione 2%. Okay? Vitamin C atau L-ascorbic acid menghambat production of melanin ya, dengan cara menghambat enzimnya tyrosinase. Sama glutathione juga sama, dia menghambat juga the pathway of melanin production dengan menghambat enzim tyrosinase. Tapi glutathione ada additional feature, yaitu dia juga bisa merubah eumelanin menjadi pheomelanin. Okay? Jadi eumelanin adalah is a darker pigment, pheomelanin is the lighter pigment ya. Jadi kita bisa dapat pigmen yang lebih cerah deh gitu intinya. Both of them, vitamin C and glutathione, acts on penghambatan enzim tyrosinase ya. Jadi dengan menghambat enzim tyrosinase, melanin produksinya lebih sedikit ya. Jadi kulitnya menjadi lebih cerah. Ada beberapa paper yang saya lampirkan untuk memperlihatkan beberapa studi tentang vitamin C ya, atau L-ascorbic acid untuk brightening the skin, dan juga glutathione ya. Jadi glutathione itu study by Watanabe dan kawan-kawan, dan juga L-ascorbic acid sudah banyak sekali ya, sejak zaman dulu juga sudah dipakai ya. Jadi ini membuktikan bahwa both L-ascorbic acid and glutathione is used for skin brightening. Okay,
Waktu saya sempat develop glutathione 2% and vitamin C 15% ya, itu saya sempat juga coba di volunteers ya, some of the volunteers yang kita ada, dan itu hasilnya bisa kelihatan dalam waktu hanya 5 hari saja pada slide yang saya akan tampilkan. Oke, di sana Anda bisa lihat bahwa menggunakan serum ya, glutathione and vitamin C. Yang satu lagi dengan yang placebo ya, which is tanpa bahan aktif, itu bisa kelihatan sekali ya, within 5 days ya, 5 hari saja itu bisa kelihatan kecerahan kulitnya itu sangat sekali berbeda. Jadi untuk saya developing skincare, the most important is hasil, the efficacy, bukannya harga, bukannya bermacam-macam marketing gimmicks ya, seperti kayak snail, sarang burung walet dan lain-lain. No, I don't play with that kind of game ya. Jadi for me the most important is hasil. Tanpa ada hasil, saya rasa nggak ada gunanya kita menggunakan skincare. Because we want to use skincare to improve our skin condition. So hasilnya harus kelihatan. Jadi the first part of the video is to explain bagaimana saya bisa mengurangi kadar vitamin C dengan penambahan glutathione. Tapi tentu juga di dalam formulation ini saya menggunakan konsep microbiome ya. Microbiome, so I incorporate ya beberapa postbiotik ya, seperti galactomyces, ferment filtrate ya. Ini juga bantu untuk optimize skin punya flora condition ya. Jadi dengan begini ada combination of microbiome concept on top of the glutathione and vitamin C. Okay, so this study membuktikan ya bahwa topical skincare itu bukan hanya bisa menghambat pigmentation, tapi bisa mencerahkan, karena vitamin C in a very high concentration like 10 to 15% itu efeknya memang sangat spesial ya. Jadi dia bisa mencerahkan kulit. Yang kita mau untuk mengimprove kita punya skin condition bukan hanya mengurangkan flek atau pigmentation, tapi juga mencerahkan. And here vitamin C in high concentration can really makes a difference. Okay, so this is for the first part of the study, and please stay tuned for the next part of the study in my next video. And please don't forget to like and subscribe my YouTube. Okay, salam transparan. Bye and see you again.